Hai, bayangin gini, Indonesia masih ada, namanya tetap Indonesia. Benderanya masih merah putih, lagu kebangsaannya masih sama. Tapi, cara negara ngatur hidup kita berubah total. Bukan pelan-pelan, bukan setengah-setengah, tapi full seperti Korea Utara. Pertanyaannya bukan enak atau enggak, pertanyaannya apa yang pertama kali kita rasakan? Jawabannya mungkin bukan marah, bukan juga takut, tapi bingung. Karena perubahan paling ekstrim itu biasanya tidak datang dengan ledakan. Ia datang dengan kebiasaan baru. Hari pertama, kamu bangun pagi, buka HP. Instagram nggak kebuka. YouTube nggak kebuka. Twitter, TikTok, Google hilang. Bukan karena diblokir sementara, tapi karena memang tidak ada lagi. Negara bilang, tenang, ini demi stabilitas. Dan sebagian orang akan bilang, ya udah, nggak apa-apa. Di titik ini, perubahan pertama terjadi. Kita mulai menyesuaikan diri. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial, informasi. Di sistem ala Korea Utara, negara tidak melarang informasi, negara menguasai informasi. Artinya berita tetap ada, PV tetap nyala, portal berita tetap update, tapi semua bicara dengan nada yang sama, sudut pandangnya sama, kesimpulannya sama. Kalau ada masalah, bahasanya halus. Kalau ada kegagalan, framingnya prestasi. Kalau ada kritik, dianggap ancaman. Lama-lama masyarakat jadi tenang, bukan karena masalah hilang, tapi karena tidak semua masalah boleh muncul ke permukaan. Apakah ketenangan selalu berarti kebaikan? Sekarang bayangin dunia kreator. YouTuber masih ada, podcaster masih ada, konten masih jalan, tapi semua kreator tahu satu hal, ada batas yang tidak tertulis. Kamu bebas berkarya, asal aman. Asal sejalan, asal tidak berisik. Di titik ini, kreativitas tidak mati, tapi disunat. Konten jadi rapi, tapi juga seragam. Dan yang paling berbahaya bukan sensor, melainkan self-censorship. Saat orang mulai menyensor dirinya sendiri, bahkan sebelum negara turun tangan. Masuk ke pendidikan. Sekolah tetap ramai. Anak-anak tetap pakai seragam. Guru tetap mengajar. Tapi satu hal berubah. Tujuan pendidikan bukan lagi menciptakan individu kritis, tapi menciptakan warga yang selaras. Sejarah diajarkan satu versi, pahlawan diceritakan satu sudut, kesalahan masa lalu dihilangkan atau dilunakkan. Anak-anak tumbuh pintar, tapi kepintarannya diarahkan. Di sistem seperti ini, orang bodoh itu berbahaya, tapi orang terlalu kritis jauh lebih berbahaya. Sekarang kita bicara soal kehidupan sehari-hari. Awalnya terasa biasa, orang masih kerja, masih makan, masih ketawa. Tapi ada satu perasaan yang pelan-pelan masuk, takut salah ngomong. Bukan takut kejahatan, bukan takut bencana, tapi takut kalimat sendiri. Orang mulai mikir 2 kali sebelum bercanda, mikir 3 kali sebelum komentar, 4 kali sebelum ngeluh. Dan disinilah sistem bekerja paling efektif. Bukan lewat kekerasan, tapi lewat kebiasaan. Sekarang kita naik level. Bayangin Indonesia dengan sistem ini di dunia internasional. Negara jadi solid, keputusan cepat, tidak ada oposisi ribut. Dari luar Indonesia terlihat kuat, tegas, tidak gampang ditekan. Tapi pertanyaannya, kuat untuk siapa? Karena kekuatan negara tidak selalu sejalan dengan kenyamanan warganya. Apakah sistem seperti ini bikin negara lebih aman? Jawabannya iya, di permukaan. Kriminal bisa ditekan, protes jarang, demo hampir tidak ada. Tapi keamanan yang lahir dari ketakutan bukan keamanan jangka panjang. Ia stabil, sampai suatu hari retak dari dalam. Sekarang bayangin generasi yang lahir di sistem ini. Mereka tidak merasa tertekan, karena mereka tidak pernah merasakan kebebasan sebelumnya. Ini poin paling penting. Bagi generasi lama, sistem ini terasa sempit. Bagi generasi baru, sistem ini terasa normal. Dan disinilah perubahan jadi permanen. Sekarang kita balik ke satu pertanyaan besar. Kenapa Korea Utara bisa bertahan? Karena sistem seperti ini tidak dirancang untuk membuat rakyat bahagia, tapi untuk membuat negara bertahan. Dan kalau Indonesia menerapkan sistem itu, mungkin negara akan terlihat stabil. Tapi stabil bukan berarti hidup. Sekarang, bayangin satu fase yang sering luput dibahas, fase adaptasi. Di bulan-bulan awal,
banyak orang Indonesia bakal bilang, "Ah, paling cuma sementara. Ya udahlah, demi stabilitas. Yang penting aman." Dan disinilah sistem seperti Korea Utara mulai bekerja pelan-pelan. Bukan dengan tentara di jalan, bukan dengan kekerasan terbuka, tapi dengan normalisasi. Hal-hal yang dulu dianggap aneh, pelan-pelan jadi biasa. Gak bisa akses media asing. Ya udah, toh ada berita lokal. Gak bisa kritik pemerintah. Ngapain sih ribut? Toh hidup kita baik-baik aja. Di titik ini, negara tidak perlu memaksa terlalu keras, karena rakyat sudah belajar menyesuaikan diri sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian sensitif tapi realistis, agama dan negara. Kalau Indonesia pakai sistem ala Korea Utara, agama tidak dihapus, tapi diatur ketat. Bukan soal iman, tapi soal kontrol. Rumah ibadah tetap ada, ibadah tetap jalan, tapi ceramah, khutbah, dan pengajaran harus sejalan. Bukan karena negara anti agama, tapi karena negara tidak mau ada loyalitas selain ke negara. Agama yang terlalu kritis dianggap berbahaya. Agama yang terlalu independen dianggap ancaman. Maka agama tetap hidup, tapi dalam ruang yang sempit. Ketika iman masih ada, tapi suaranya dibatasi, apakah itu masih kebebasan beragama? Sekarang kita bicara soal ekonomi rakyat. Di sistem seperti Korea Utara, negara ingin terlihat kuat dan mandiri. Artinya, ekonomi diarahkan untuk bertahan, bukan berkembang cepat. UMKM masih ada, pasar masih jalan, tapi inovasi dibatasi. Kenapa? Karena inovasi berarti ide baru. Ide baru berarti kemungkinan berpikir berbeda, dan berpikir berbeda itu berbahaya bagi sistem tertutup. Hasilnya, hidup cukup tapi jarang maju jauh, lapar jarang tapi mimpi juga kecil. Masuk ke anak muda dan budaya pop, ini bagian yang paling terasa buat generasi sekarang. Musik luar dibatasi, film asing disaring, tren global datang terlambat, kalau datang sama sekali. Anak muda tetap kreatif, tapi kreativitasnya diarahkan. Gak ada culture roasting, gak ada satire politik, gak ada kritik halus lewat seni. Budaya jadi rapi, tapi kehilangan giginya. Dan di sini muncul pertanyaan besar, apakah budaya tanpa kritik masih bisa disebut hidup? Sekarang bayangin Indonesia di mata dunia. Dari luar, Indonesia terlihat solid. Tidak ada demo besar, tidak ada keributan politik terbuka. Investor bingung, sekutu berhitung ulang. Dunia bertanya-tanya, Indonesia ini stabil atau tertutup? Karena dunia internasional suka stabilitas, tapi takut dengan ketidakpastian dari negara tertutup. Sekarang kita masuk ke bagian paling dalam, psikologi rakyat. Di sistem seperti ini, rasa takut tidak selalu terasa. Yang muncul justru rasa lelah mental, lelah berpikir, lelah menyaring kata, lelah pura-pura setuju. Orang jadi jarang berdebat, bukan karena sepakat, tapi karena tidak mau ribet. Dan ketika masyarakat berhenti berdebat, ide-ide besar ikut mati pelan-pelan. Sekarang kita balik ke pertanyaan awal dengan level lebih tinggi. Apakah sistem seperti ini membuat negara kuat? Jawabannya iya, dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, negara yang terlalu mengontrol akan menghadapi satu masalah besar. Realitas selalu lebih liar daripada aturan. Sejarah sudah membuktikan, negara bisa mengontrol rakyat, tapi sulit mengontrol waktu. Seandainya Indonesia menerapkan sistem Korea Utara, kita mungkin hidup lebih tenang, lebih rapi, lebih sunyi. Tapi di balik ketenangan itu, ada satu hal yang perlahan hilang. Ruang untuk menjadi diri sendiri. Dan mungkin pertanyaan terpenting bukan sistem mana yang paling kuat, tapi apakah negara itu masih percaya pada rakyatnya atau justru takut pada mereka? Oke, demikianlah pembahasan kita bagaimana seandainya negara kita Indonesia berubah mengikuti sistem Korea Utara. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!